Halo, halo, halo. Selamat datang di channel diskusi film terbaru yang fresh dan bikin nagih ini. Di sini kita akan bahas film-film terbaru dan juga sisi ilmiah dari cerita di film yang dibahas. Pada video kali ini, kita akan bahas sisi ilmiah dari serial Loki yang ditayangkan di Disney+. Cerita pada film seri Loki ini terjadi setelah peristiwa Avengers Endgame dan berpusat pada karakter Loki, si dewa penipu yang juga merupakan saudara laki-laki Thor, si dewa petir. Setelah mencuri Tesseract yang memberinya kekuatan untuk melakukan time travel atau perjalanan waktu, Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston berada dalam masalah besar. Ini terjadi karena dia berhadapan dengan Time Variant Authority atau disebut juga TVA, sebuah organisasi tangguh yang dipimpin oleh Timekeepers. Organisasi ini sangat birokratis dan bertujuan untuk memastikan agar orang-orang tetap berada di garis waktu yang telah ditentukan oleh mereka. Akibat ulahnya yang mengacaukan garis waktu, Loki ditangkap dan dilabeli sebagai variant. Tetapi seorang detektif TVA bernama Mobius yang diperankan oleh Owen Wilson memberi Loki kesempatan hidup untuk membantunya menangkap Loki lainnya yang lebih jahat dan telah membunuh beberapa anggota TVA. Walaupun kelakuannya jahat dan sering membuat ulah, di film ini kamu akan mempelajari sisi lain dari Loki itu sendiri. Nah, kalau kalian ingin tahu petualangan Loki lebih jauh, kalian lihat sendiri aja filmnya ya. Di sini kita akan bahas sisi ilmiah dari film seri Loki ini. Pada seri pertama, kita akan membahas sisi ilmiah dari dunia paralel atau disebut juga dengan istilah multiverse. Kita tahu kalau saat ini Marvel Cinematic Universe atau MCU sedang memusatkan ceritanya ke arah dunia paralel. Tapi dari segi saintifik, dunia paralel itu ada nggak ya? Memungkinkan nggak sih? Dari sudut pandang fisika, dunia paralel merupakan suatu ide menarik yang imajinatif, tetapi sangat sulit untuk diuji. Ide ini muncul pertama kali dalam konteks fisika kuantum. Jika kita mengambil satu elektron dan menembakkannya melalui celah ganda, kita hanya dapat mengetahui probabilitas di mana ia akan mendarat. Tapi kita tidak dapat memprediksi dengan tepat di mana ia akan muncul. Salah satu ide yang menarik, dikenal sebagai interpretasi multidunia dari mekanika kuantum, menyatakan bahwa semua hasil yang mungkin terjadi akan benar-benar terjadi, tetapi hanya satu hasil yang dapat terjadi pada tiap dunia. Jadi, dibutuhkan dunia paralel yang tak terhingga untuk memperhitungkan semua kemungkinan. Artinya, berdasarkan teori dunia paralel ini, terdapat ruang dan waktu lain selain yang kita tempati saat ini. Contohnya, jika ada seseorang yang di dunia ini adalah seorang yang kaya raya, di dunia lain ada juga yang sangat miskin, dan ada juga yang sedang-sedang saja. Ada juga yang telah menikah, ada yang tidak menikah, dan berbagai macam kemungkinan lainnya. Semua ini terjadi karena pilihan-pilihan yang diambil oleh si orang tersebut. Nah, dari berbagai kemungkinan yang diambil ini akan melahirkan alam semesta yang baru. Kalau kita lihat, konsep ini sangat mirip dengan konsep dunia paralel yang terdapat pada film Loki ya. Tetapi tidak ada eksperimen atau pengamatan yang bisa membantahnya atau membuktikannya. Jadi kita tidak bisa tahu apakah teori ini benar atau tidak. Kemudian, kemungkinan kedua mengenai keberadaan dunia paralel dalam fisika adalah dari gagasan multiverse. Alam semesta kita yang dapat diamati ini terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu, dimulai dengan adanya Big Bang. Tetapi, Big Bang itu sendiri bukanlah awal dari semuanya. Ada fase alam semesta yang sangat berbeda yang terjadi sebelumnya yang kemudian memunculkan Big Bang. Fase ini bernama inflasi kosmologis. Pada tempat dan waktu di mana inflasi ini berakhir, maka terjadilah Big Bang. Dari Big Bang ini kemudian terbentuk atom, molekul, bintang, galaksi yang mengisi luasnya ruang angkasa yang mengelilingi kita. Tetapi
inflasi ini tidak berakhir di semua tempat sekaligus. Ada tempat-tempat di mana inflasi tidak berakhir tapi terus mengalami pengembangan, sehingga menimbulkan lebih banyak ruang dan lebih banyak potensi terjadinya Big Bang. Begitu inflasi dimulai, pada kenyataannya hampir tidak mungkin untuk menghentikan inflasi agar tidak terjadi selamanya, setidaknya di suatu tempat. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya Big Bang terjadi, di mana semuanya tidak berhubungan satu sama lain, akhirnya akan memunculkan sejumlah besar alam semesta independen yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai multiverse. Proses inflasi dan Big Bang inilah yang dijadikan dasar oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa dunia paralel adalah dunia yang mungkin terjadi atau bahkan sangat mungkin untuk terjadi. Tapi masalah besar dari kedua ide ini adalah tidak ada cara untuk menguji atau membatasi prediksi dunia paralel ini. Lagi pula, jika kita terjebak di dunia kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa berharap untuk mengakses dunia lainnya? Kita memiliki hukum-hukum sendiri, dan mungkin mereka di dunianya juga memiliki hukum-hukum sendiri yang berbeda dengan kita. Dalam semua eksperimen yang pernah kita lakukan, semua pengamatan yang pernah kita rekam, dan semua pengukuran yang pernah dilakukan, kita belum pernah menemukan interaksi yang menuntut keberadaan sesuatu di luar alam semesta kita. Nah, menurut kalian gimana guys? Percaya nggak tentang adanya dunia paralel? Komen di bawah ya, dan jangan lupa like and share. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!